Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu senyawa hidrokarbon. Yang kita pelajari pada video ini adalah tentang jenis rantai karbon dan jenis atom karbon. Pertama, tentang jenis rantai karbon. Pada video sebelumnya kita tahu bahwa rantai karbon terbentuk karena adanya ikatan kovalen antara sesama atom C. Kita akan bahas mengenai jenis rantai karbonnya. Yang pertama yaitu rantai lurus dan rantai bercabang. Ingat bahwa satu atom C itu punya 4 tangan. Satu atom C punya 4 tangan. Kita lihat satu persatu. C yang pertama sudah ada berapa tangan? 1. Berarti kurangnya adalah 3. 3 itu untuk si H. Maka kita tulis CH3. Ya. C yang kedua sudah ada berapa tangan ini? 1, 2. Kiri kanan sudah ada, berarti sudah ada 2 tangan. Ada 4 tangan, berarti kurangnya adalah 2. Nah, 2-nya itu untuk si H, maka kita tulis H2. C seterusnya 1, 2. Sudah ada 2, berarti kurang 2 untuk si H. C terakhir ini sudah ada 1 tangan. Ya, hanya ada 1 tangan, berarti kurang 3 lagi. Berarti untuk si H, kita tulis hanya 3. Nah, ini adalah contoh dari rantai lurus. Karena rantainya ya lurus saja. Ini kalau kita lihat, kalau kita buat garis ya dia lurus. Berarti ini adalah rantai lurus. Oke, kita yang kedua, yang B, kita lengkapi dulu hanya dari C yang paling bawah. Baru ada 1 tangan, berarti kurang 3 untuk si H, maka ditulis H3. C yang di atasnya sudah ada 1, 2. Sudah ada 2 tangan. Berarti kurang 2 lagi. Ibu tulis di sini CH2. Kemudian C selanjutnya sudah ada 2 tangan kiri kanan. 4 tangan. Oh iya, kurang 2. 2-nya itu untuk si H. Kita tulis H2. C berikutnya yang ini sudah ada berapa tangan? 1, 2. Di atas 1, di bawah 1. Sudah ada 2. Berarti oh iya, berarti kurang 2. 2-nya itu untuk si H. Kemudian C yang paling bawah sudah ada 1 tangan. Berarti kurang 3 lagi untuk si H. Jadi CH3. Nah, yang B ini rantai karbonnya lurus atau rantai bercabang? Ya, ini tetap adalah rantai, ini adalah rantai lurus. Ya, rantai, tetap ini adalah rantai, walaupun dia penulisannya bentuknya dari bawah ke atas kemudian ke bawah lagi. Kalau kita buat garis ini kan seperti ini ya. Kalau kita tarik ujung ke ujungnya maka dia membentuk rantai lurus. Kalau ini tali, kita anggap tali, kita tarik ujung ke ujungnya dia menjadi lurus. Artinya ini juga tetap ini juga adalah rantai lurus, cuman dia mulainya dari bawah ke atas kemudian ke bawah lagi, tidak terputus, berarti rantai lurus. Lanjut, kita lihat rantai yang ketiga, rantai C. C pertama kita lengkapi hanya dulu 1, baru ada 1 tangan, kurang 3, CH3. C yang kedua sudah ada 2 tangan, CH2. Sudah mulai harus cepat ya melengkapi hanya. C yang bawah sudah ada 1 tangan, berarti 3 lagi untuk si H, CH3. C yang ini sudah ada 1 tangan juga ke atas, berarti kurang 3. C yang di atasnya 1, 2, 3. Berarti sudah ada 3, kurang 1, berarti hanya 1. C yang ini 1, 2, kurang 2, maka H2. C yang terakhir ini baru ada 1 tangan, berarti CH3. Nah, ini bentuknya rantai apa? Lurus atau bercabang? Ya, ini yang disebut dengan rantai bercabang ya. Jadi cabangnya itu dimulai dari C kedua. Nah, ini dia. Ini cabangnya. Ini yang disebut dengan rantai bercabang. Ya. Nah, ini yang pertama rantai lurus dan rantai bercabang. Jenis rantai yang kedua adalah rantai jenuh dan tidak jenuh. Apa itu jenuh tidak jenuh? Untuk rantai jenuh adalah semua ikatannya tunggal. Jadi dalam senyawa hidrokarbon itu ikatannya semuanya adalah tunggal. Kemudian rantai tidak jenuh itu artinya di dalam senyawa hidrokarbon itu ada ikatan rangkap.
Rangkapnya bisa rangkap 2, ini disebut dengan alkena. Kalau rangkap 3 disebut alkuna. Nah, untuk yang rantai jenuh, ikatannya tunggal, ini disebut dengan alkana, nama senyawanya. Kita lihat contohnya. Kita lihat yang pertama, C, ikatan tangannya ada 2, C, kemudian C. Kalau kita lihat dari jenis rantai lurus atau bercabang, ini rantai lurus atau bercabang kira-kira? Ya, ini rantai lurus ya. Berarti ini adalah rantai lurus. Sekarang kita lihat dari jenuh atau tidak jenuhnya. Dia termasuk jenuh atau tidak jenuh. Kalau kita lihat tangannya, ini ada ikatan atau tangannya. Ini ada ikatan rangkap 2. Ini namanya ikatan rangkap 2, tangannya ada 2. Berarti jenuh atau tidak jenuh tadi? Ya, tidak jenuh. Kalau jenuh itu ikatannya tunggal semua. Ini ada rangkap 2, berarti ikatannya jenuh. Jadi jenis rantainya rantai lurus, kemudian jenuh. Kenapa jenuh? Karena dia punya rangkap. Kita lengkapi hanya sudah ada 2 tangan, kurang berapa lagi? 2 untuk H. 1, 2, 3. C yang kedua sudah ada 3 tangan, 1, 2, 3. Kurang 1 lagi. Kita tulis hanya satunya itu untuk si H. C yang kemudian ini sudah ada 1 tangan, berarti kurang 3 lagi, berarti CH 3. Nah, jadi ini rantai karbonnya jenisnya adalah rantai lurus, kemudian jenuh, karena ada ikatan rangkap 2. Yang kedua, kita lihat. Kalau kalian lihat rantainya, rantai lurus atau bercabang dulu kita lihat. Lurus atau bercabang yang nomor B. Nomor 2 maksud Ibu ya. Ya, ini adalah rantai bercabang. Ini cabangnya. Ini rantai ini yang lurus, kemudian ternyata ada cabang di sini. Berarti ini adalah rantai bercabang, ya. Berarti ini adalah rantai bercabang. Nah, sekarang jenuh atau tidak jenuh? Ikatannya ternyata semua tunggal. Tangannya satu semua kan? Berarti ini adalah ini tidak jenuh ya. Maaf, ini adalah tidak jenuh, maaf. Tidak jenuh karena ada rangkap 2. Ini tadi ya. Rantai jenuh, semua ikatannya tunggal. Kalau tidak jenuh, ada ikatan rangkap. Ini kan ada rangkap, berarti tidak jenuh. Tadi Ibu salah menyampaikannya. Kemudian ini karena ikatannya semua tunggal, berarti dia bersifat jenuh. Ya kan? Kita lengkapi hanya C tangannya baru ada 1, berarti kurang 3, CH 3. Ini sudah ada berapa tangan? 1, 2, 3. Berarti kurang 1. Ya kan? Berarti hanya 1. C yang di bawah sudah ada berapa ini? 1 baru ya, berarti 3 lagi, maka hanya 3. C yang ini sudah ada 2. 1, 2, berarti kurang 2, CH 2. C yang terakhir sudah ada 1 tangan, kurang 3, berarti hanya 3. Nah, ini dia bentuk rantai yang kedua. Ketiga, ini dia. Kalau kalian lihat jenis rantainya lurus atau bercabang. Berarti rantai bercabang ya. Rantai bercabang. Nah, sekarang jenuh atau tidak jenuh? Lihat, ternyata ada ikatan rangkap. Ada tangannya salah satunya ada 2 ini ya. Berarti ini jenuh atau tidak jenuh? Ya, dia tidak jenuh karena ada ikatan rangkap di dalamnya. Rangkap 2. Berarti tidak jenuh. Oke, kita lengkapi hanya C 1 tangan, berarti hanya 3. Sudah ada berapa tangan ini? 1, 2, 3. Sudah ada 3 tangan, kurang 1, berarti hanya 1. C yang ini sudah ada berapa tangan? 1, 2, 3, 4. Tangannya sudah 4, berarti sudah pas. Tidak lagi ada H di C yang ini ya, karena tangannya sudah ada 4, sudah pas 4. C yang ini 1, 2, baru 2, berarti 2-nya lagi untuk si H, kurangnya lagi untuk si H. C ini baru ada 1, kurang 3, kurangnya itu diisi oleh H, berarti hanya ada 3. C yang ini baru ada 1 tangan, kurang 3, berarti diisi oleh si H, jadi CH 3. Jenis rantainya rantai bercabang tidak jenuh. Lanjut ke rantai yang keempat. Nah, kalau kalian lihat ini rantainya lurus atau bercabang.
Ya, coba kalian perhatikan. Ini kalau kita buat tali, kita gambarkan seperti tali, ini kan seperti ini kan. Nah, ini sebenarnya adalah rantai lurus. Cuman dia penulisannya tidak lurus seperti biasa, tapi dia dari bawah. Ini ujung ke ujung, kalau dia tali kita tarik, dia akan menjadi lurus. Tidak ada C di antara ini. Berarti ini disebut dengan rantai lurus. Rantai lurus. Nah, sekarang jenuh atau tidak jenuh? Ya, tidak jenuh. Kenapa? Karena ada rangkap 3 di dalamnya. Berarti rantai lurus, tidak jenuh. Nah, sekarang kita lihat, kita lengkapi hanya C yang ini sudah ada 3. Ya kan, berarti kurang 1. C yang di atas, ini dia. Sudah berapa ini? 3 ini. Kemudian ini 4. Berarti sudah pas 4. Tidak ada lagi H di sini ya. C yang selanjutnya sudah ada 2 kiri kanan. Sudah ada 2 tangan, berarti kurang 2 lagi untuk si H, CH2. C yang ini juga sudah 2, berarti kurangnya 2 untuk si H. C yang ini juga sudah 2, berarti CH2. Nah, C yang terakhir baru ada 1 tangan, berarti kurang 3 lagi untuk si H. Nah, inilah contoh rantai karbon lurus atau rantai bercabang, kemudian jenuh atau tidak jenuh. Jenis rantai yang ketiga yaitu rantai terbuka dan tertutup. Kalau terbuka disebut rantai alifatik, sedangkan rantai tertutup disebut rantai siklik. Rantai tertutup atau siklik terbagi 2, ada alisiklik, ada aromatik. Aromatik ini contohnya adalah benzena ya. Kita lihat contohnya. Yang pertama ini dia ada rantai karbon dengan 3 atom C. Menurut kalian ini rantai terbuka atau tertutup? Dia ini adalah rantai terbuka, jelas ya dari penulisan bentuk rantainya. Kita lengkapi hanya sudah ada 1 berarti kurang 3 CH3, sudah ada 2 tangan berarti kurang 2 CH2, C terakhir sudah ada 1 tangan berarti kurang 3 CH3. Nah, berarti ini jenis rantainya adalah rantai terbuka, rantai terbuka atau disebut dengan alifatik. Kalau kita gabung dengan jenis rantai yang lain, rantai terbuka, kemudian lurus atau bercabang ini? Ya, rantai lurus ya, rantai lurus. Jenuh atau tidak jenuh ini? Semua ikatannya tunggal, berarti rantai jenuh, bersifat jenuh. Yang kedua kita lihat ini, kalau kita lihat bentuk rantainya, ini adalah rantai, ya ini adalah rantai tertutup kan. Nah, ini dia, ini adalah rantai tertutup. Nah, rantai tertutup. Kita lengkapi hanya H2, ini juga H2, sudah ada 2 tangan. Nah, ini yang terakhir, ini yang disebut dengan rantai tertutup yang bersifat aromatik atau disebut juga adalah senyawa benzena. Apa itu aromatik? Jadi pada aromatik ini tidak dimiliki oleh senyawa karbon yang lain ya. Hanya ada pada benzena. Jadi dia adalah rantai tertutup dengan bentuk segi 6, di mana ikatan rangkap dan tunggalnya berselang-seling. Tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Ini yang disebut dengan aromatis. Senyawanya disebut dengan benzena. Ini kalian pelajari di kelas 12 nanti ya. Jadi aromatik itu rantai tertutup yang punya ikatan rangkap dan tunggal berselang-seling. Bagian yang kedua yaitu mengenai jenis atom karbon atau jenis atom C. Yang pertama atom C primer, yaitu C yang mengikat 1 atom C lainnya ya. Yang kedua atom C sekunder, berarti atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Tersier itu 3, berarti atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Atom C kuartener 4, berarti atom C yang mengikat langsung 4 atom C lainnya. Kita lihat contohnya. Ini sudah Ibu buatkan contoh rantai karbon. Ya, ini jelas rantainya bercabang ya. Rantainya setiap C-nya sudah Ibu beri nomor dari 1 sampai 9. Kita akan menentukan mana yang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Atom C primer dulu yang kita cari. Atom C primer itu tadi artinya adalah atom C yang mengikat 1
atom C lainnya. Kita lihat di sini tanpa Ibu lengkapi dulu ya, hanya ini biar mudah melihat ikatannya atau melihat tangannya. Atom C primer ini dia adalah C yang mengikat satu atom C lainnya. Ini dia nomor 1, lihat C nomor 1 hanya mengikat C yang kedua. Atau lihat tangannya ada 1. Oh, berarti ini adalah atom C primer. Jadi atom C nomor 1 ini hanya mengikat C kedua. Ya, berarti yang merupakan atom C primer adalah nomor 1. Nomor berapa lagi? C primer itu ciri khasnya di ujung-ujung rantai. Ya, ciri khasnya dia ada di ujung-ujung rantai nih. Nih di ujung rantai nih. Kita lihat C ketiga. C ketiga ini hanya mengikat satu atom C lainnya, yaitu hanya mengikat C keempat. Atau lihat aja tangannya. Oh, tangannya ada 1, berarti C primer. Nomor 3. Nomor berapa lagi C primer? Ya, ini nomor 8. Ya kan? C ke-8 hanya mengikat C nomor 7. Lihat tangannya cuma ada 1. Mana lagi yang punya 1 tangan? Nih di ujung rantai punya 1 tangan. Jadi C ke-9 ini hanya mengikat C nomor 7. Iya kan? Berarti nomor 9. Ini C ke-6. Apakah dia ini C primer? Iya, ini C primer. Hanya mengikat C nomor 7. Atau lihat tangannya ada 1. Berarti 6. Nah, inilah dia atom C primer. Nomor 1, 3, 8, 9, dan 6. Atau ciri khasnya C primer itu adalah atom C yang terletak di ujung rantai atau yang punya 1 tangan, ya. Atom C sekunder. Nah, ini dalam penulisan rantai kalian lihat aja yang punya 2 tangan, itu berarti C sekunder. Kita lihat mana yang punya 2 tangan, kalian perhatikan. Nih C kedua. C kedua kalian perhatikan, ini mengikat 2 atom C lainnya, yaitu C nomor 1, C nomor 4. Atau dia punya dua tangan, berarti itu disebut C sekunder. C yang mengikat 2 atom C lainnya. Berarti yang C sekunder adalah nomor berapa? Nomor 2. Nomor berapa lagi? Lihat yang ada 2 tangan. Nih, punya 2 tangan, iya kan? C ke-5 punya 2 tangan, artinya dia mengikat 2 atom C lainnya, yaitu C ke-4 dan C ke-7. Jadi nomor 5. Nomor berapa lagi? Tidak ada ya. Jadi C sekunder hanya 2. Nomor 2 dan nomor 5. Sekarang C tersier. Yang mana C tersier? C tersier artinya mengikat 3 atom C lainnya. Atau lihat C yang punya 3 tangan. Ya, C keempat. 1, 2, 3. Jadi C keempat ini mengikat C nomor 2, C nomor 3, C nomor 5. Atau lihat tangannya ada 3. 1, 2, 3. Jadi yang C tersier adalah nomor 4. Masih ada yang lain? Nggak ada ya. Jadi C tersier hanya 1, yaitu nomor 4. Atom C kuartener nomor berapa? Lihat, kuartener itu mengikat 4 atom C lainnya. Atau kalian lihat aja C yang punya 4 tangan. Yang mana? Ya, nomor 7. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berarti atau lihat tangannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti dia C kuartener. Nomor berapa tadi? Nomor 7. Nah, inilah jenis atom karbon. Jadi ada atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Dilihat dari posisi C-nya mengikat berapa atom C yang lainnya. Untuk latihan silakan kalian kerjakan ini, tentukanlah yang mana atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartenernya. Ada 11 ini atom C yang Ibu susun rantai karbonnya seperti yang ada pada gambar. Demikianlah materi kita mengenai jenis rantai karbon, kemudian jenis atom karbon. Semoga bermanfaat untuk menemani belajar di rumah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.